Mulai menerima telepon dari Anda pemirsa dan kita akan langsung menerima penelpon pertama. Ada Pak Robi dari Palu, Sulawesi Tengah. Pak Robi, selamat pagi. Selamat pagi, saya langsung Pak. Silakan Pak Robi. Tupoksi dari DPR itu legislasi, controlling, dan budgeting. Hanya sayang sekali anggota DPR ini malas sekali membuat legislasi. Buktinya banyak utang undang-undang yang tidak selesai. Mereka hanya rajin controlling, cuma maki-maki pemerintah, padahal mereka sendiri malas sidang. Bolos alias bolos. Buat undang-undang itu memang sulit. Harus ada naskah akademiknya. Bagaimana mau buat naskah akademik? Mereka sendiri tidak berkualitas. Buat undang-undang susah loh. Memang orang-orang perlu orang-orang yang pemikir. Nah, kalau mereka bukan berkualitas, rekrutmennya salah, memang susah buat undang-undang. Akibatnya ketika dibawa ke MK, dianulir. Malu sebenarnya itu anggota DPR kalau bawa ke MK dianulir. Contoh lain, perda-perda ini juga sering bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Makanya ketika dibawa ke atas, habis lagi. Jadi memang saya sangat setuju apa yang diusulkan oleh Pak Jokowi, buat badan regulasi khusus yang menangani undang-undang ini. Sebab Pak Jokowi tentu sudah melihat, sudah resah, melihat bahwa kualitas undang-undang kita tidak bagus. Bertumpang tindih, berlawanan satu sama lain. Sehingga perlu ada badan khusus yang menangani ini. Saya dukung apa yang diusulkan oleh Presiden. Setelah melihat sulitnya kami ini, selalu undang-undang itu tidak tegas, bertentangan satu sama lain. Dan merugikan tentunya publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Kita langsung akan beralih ke Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo Silitonga, selamat pagi. Selamat pagi Bung Jajat. Ya, pagi Pak. Silakan Pak Ondo. Iya, saya setuju adanya lembaga khusus tangani regulasi. Meski itu tidak mudah, tapi paling tidak dapat memitigasi perda bermasalah. Saya mau menyoroti kepada perda bermasalah aja ini. PPHN juga diperlukan di bawah kontrol presiden. Jadi ini bukan intervensi ya, tapi kontrol. Saya menambahkan yang dikatakan Pak Profesor. Menurut saya untuk perda bermasalah khususnya di daerah, ini akibat daripada otonomi daerah Pak. Karena dengan adanya otonomi daerah itu ada banyak oligarki yang baru-baru menjadi bupati, wali kota, gubernur. Itu membuat peraturan daerah yang tak peduli tumpang tindih. Karena tujuan mereka adalah bagaimana meningkatkan PAD mereka. Saya sendiri pernah pengalaman waktu lagi tugas ke Langkat, itu yang namanya penjual DVD aja kena pajak tontonan. Ini kan akibatnya rakyat dirugikan, harga jadi tinggi, pedagang juga susah menjual, demikian juga hal-hal yang lain. Ini akibatnya perda ini bisa menghambat investasi, merugikan rakyat dan pedagang, juga ini mengancam demokrasi dan juga mengancam kesatuan karena ada perda-perda misalnya contoh melarang naik motor dengan wanita yang bukan muhrimnya, yang begini-begini kan lucu gitu loh, aneh gitu. Jadi ini saya kira saya sangat setuju adanya usulan dari Bapak Presiden lembaga khusus tangani regulasi. Kalau itu memang menjadi beban, ya udah BPHN itu langsung aja dibawa Bapak Presiden gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Kita langsung beralih ke Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan sama Kang Jajat. Pagi Pak Sunoto. Silakan Pak Sunoto. Jadi kalau di dalam tubuh ini berjibunnya regulasi ini Kang Jajat bagaikan kolesterol atau darah gula tinggi. Nah, jadi saya bukan sekedar setuju, tapi sangat setuju sekali. Dan bila perlu, bukan hanya sekedar berbentuk lembaga, tetapi berbentuk kementerian. Kenapa Mas Jokowi ini adalah mengusulkan yang begini? Karena beliau juga adalah seorang pengusaha yang merasakan betapa pengapnya dengan regulasi yang tumpang tindih dan jumlahnya kalau nggak salah kami pernah diundang untuk audiensi di istana. Itu sekitar 42.000 itu Kang Jajat. Yang namanya regulasi mengganggu. Nah jadi harus berbentuk kementerian bila perlu. Dan siapa menterinya? Orang yang merasakan betapa pengapnya regulasi kita dan orang yang mengerti tentang sistem. Maaf Kang Jajat, sistem bukan sistem ya. Sistem bahasa Belanda. Tapi kita harus orangnya harus mampu membangun sistem regulasi nasional. Sebagai contoh Kang Jajat, kami orang furniture ya.
ada anggota kami di Surabaya di Jawa Timur itu hengkang dari Indonesia karena nggak tahan dengan regulasinya yang sampai 110 jenis, ekspornya mereka 200 kontainer per bulan, sekarang hengkang ke Vietnam. Ini harus menjadi sesuatu cambuk yang menghentak kita, ya kan? Yang kita harus segera membenahi semuanya. Kegagalan dari Kementerian Dalam Negeri dan Menpan, ya kan, dalam menata bagaimana regulasi ini bisa membuat lancarnya dunia usaha, ini juga masih belum terasakan, ya kan? Jadi efeknya juga Kang Jajat, apa artinya kita membangun struktur atau infrastruktur yang dari Sabang sampai Merauke Jokowi punya ide untuk membuka jalan tol segala macam, kalau regulasinya masih bejibun seperti kolesterol. Jadi saya setuju bahwa, dan ini merupakan kebutuhan, selain butuh juga urgent, mendesak, karena supaya apa? Kita punya daya saing yang tinggi. Bayangkan Kang Jajat, ada seorang pengusaha PMA punya dibebani regulasi sampai 110 jenis, ya kan? Nah, jadi sekali lagi ini bagaikan kolesterol atau darah yang gulanya tinggi yang sangat menyesakkan. Jadi saya pernah ngomong Kang Jajat, kalau negara belum mampu membuat regulasi yang menyenangkan pengusaha, please jangan bikin regulasi yang bikin jengkel gitu loh. Seperti halnya juga orang tua kalau ngomong sama anaknya, do, le, neng, jang, ya. Kalau kalian tidak bisa menyenangkan orang tua nggak apa-apa, tapi yang penting kalian jangan bikin jengkel gitu loh. Itu aja udah cukup. Jadi saya salut lah. Mudah-mudahan terpilih lagi, dan itu suatu kewajiban fardu ain yang harus, bahwa regulasi ini harus ditangani secara serius. Sekian Mas Eka dan Kang Jajat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon. Kita beralih langsung ke penelpon dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Kang Jajat. Ya, pagi Pak. Silakan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam teori ilmu hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa satu ketentuan peraturan yang terendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tertinggi, dan ini juga digunakan dalam negara kita. Artinya, secara hierarki kita sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hierarki hukum tertinggi di dalam negara kita. Kemudian pada tatanan undang-undang, proses ini masih berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama. Yang jadi masalah ketika pada tahapan undang-undang teknisnya di dalam peraturan di dalam peraturan menteri dan lain-lain, pada tingkat ini mulai muncul ego sektoral. Ego sektoral artinya tiap-tiap kementerian terkadang membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan kehendak dia, dan jarang sekali ada sinkronisasi yang terjadi. Kemudian yang berikut lagi, yang terendah lagi, pada tingkat peraturan daerah. Tingkat peraturan daerah kita terkendala dengan sumber daya manusia, di mana di dalam tingkat peraturan daerah ini terbanyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, baik dari kepentingan investasi yang hitam maupun kepentingan daripada orang daerah yang ingin monopoli. Ini yang persoalan yang terjadi di lapangan. Sehingga kita berharap pada apa yang diharapkan oleh Pak Presiden untuk menentukan suatu lembaga legislasi ataupun kementerian legislasi, ini harap diwujudkan, oleh karena pada tahapan naskah akademis penyusunan undang-undang atau peraturan daerah itu, badan legislasi ini sudah bisa memutuskan apakah naskah akademis ini dapat disetujui atau tidak. Jangan sampai disusun dengan menggunakan uang negara sebanyak-banyaknya, kemudian ketika masuk ke MK ditolak lagi. Ini persoalan yang terjadi dalam negara kita. Sehingga apa yang kita lihat sekarang di Batam, di mana-mana persoalan ini terjadi untuk investasi, yang sangat besar pengaruhnya ini. Karena ada peraturan-peraturan daerah tentang pertanahan, tentang perizinan ini yang sangat menyulitkan investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan pembahasannya. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, Bung Jajat, kalau kita cermati dari 4 penelpon semuanya menyatakan setuju bahwa paling tidak ada urgensitas dalam pembangunan
Badan Legislasi Nasional. Ditambah Profesor Juanda jadi ditambah 5 Profesor Juanda, jadi ada 5 nih. Bagaimana jadi, Bung Iya, Ican? menarik, saya ingin mengucapkan